Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda semua? Alhamdulillah, super dahsyat. Raih masa depan dengan bismillah. Nah, time is zero ya. Bunda yakin meskipun kalian belajarnya dari rumah, pasti kalian tetap semangat ingin tahu apa sih keutamaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa ya Rasulullah SAW menjaminnya menjadi salah satu orang yang masuk surga? Masya Allah, kalau sudah jadi masuk surga, maka semua aktivitasnya ketika hidup di dunia wajib kita contoh teman-teman, karena kita pun ingin masuk surga bersama mereka ya. Sudah siap mendengarkan bunda? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda mulai ya. Bunda review sedikit. Sebelumnya sudah pernah bunda sampaikan bahwa Abu Ubaidillah bin Jarrah lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Beliau adalah dari kalangan Quraisy yang bangsawan. Nah, ketika itu Abu Ubaidah bersyahadat bersama 3 sahabat. Siapa saja mereka? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam. Nama lengkap dari Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy. Orang-orang ketika itu memberinya gelar Amirul Umaro, yaitu panglima besar. Ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan ujian besar, yaitu berupa ayahnya tidak meridhoi keislamannya. Namun meskipun tidak diridhoi, Abu Ubaidah tetap dalam keyakinannya, karena keindahan dan ramahan Islam sudah membuatnya hatinya menjadi sangat damai, sehingga tetap kokoh dengan pendiriannya untuk tetap berislam. Meskipun Abu Ubaidah bin Jarrah selalu didesak untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, Abu Ubaidillah tetap menolak, hingga akhirnya ayahnya mengusirnya dari rumah ya. Tapi itu tidak membuat Abu Ubaidillah kembali kepada agama nenek moyangnya. Abu Ubaidah tetap tegar dengan keyakinannya. Kemudian dari saat itu kafir Quraisy semakin gencar menyiksa kaum muslimin ketika itu. Nah, sehingga ketika awal-awal penyiksaan, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat yang telah masuk Islam ketika itu untuk berhijrah ke Habasyah. Ketika rombongan pertama, Abu Ubaidillah belum ikut bersama mereka. Namun ketika di hijrah berikutnya, rombongan yang kedua, barulah Abu Ubaidillah ikut beserta rombongan untuk hijrah ke Habasyah. Namun ternyata ke Habasyah pun meskipun di sana ditolong oleh Raja Najasyi yang sangat baik, tetapi itu tidak membuat hati Abu Ubaidah bin Jarrah tenang, karena begitu cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Ubaidillah memutuskan untuk kembali ke Makkah, dan ternyata di Makkah masih dilakukan penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Lihat kondisi yang sangat berat, akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak membawa harta benda mereka. Kemudian terdengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy menjual harta benda mereka yang ada di Mekah. Nah, itu yang membuat memicunya perang Badar. Ya, teman-teman, itu tadi review dari bunda dari sirah sebelumnya. Berikut ini bunda akan ceritakan untuk kisah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti kekuatan iman. Tujuan kaum muslimin ke Badar adalah untuk mengambil hak-hak mereka, di mana terdengar kabar bahwa kaum kafir Quraisy ketika itu menjual harta benda mereka di Mekah. Nah, perang Badar sendiri terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Ketika itu pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Jumlah pasukan Quraisy kala itu berjumlah 1000 pasukan berkuda, pemanah, dan dengan persenjataan yang lengkap. Sedangkan ketika itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang saja dengan persenjataan apa adanya. Perbedaan kekuatan ini tidak menyurutkan semangat juang kaum muslimin ketika itu. Sebelum berperang, Rasulullah SAW mengatur strategi. Dengan menggunakan anak panah, Rasulullah meluruskan barisan.
peperangan berkecamuk. Peperangan berlangsung sangat sengit. Dalam perang itu Abu Ubaidah tampil dengan sangat gagah. Dia persembahkan jiwa dan raga untuk Islam. Di antara musuh-musuh yang dihadapi Abu Ubaidah, terdapat satu musuh yang sangat ingin membunuhnya. "Awas kau Abu Ubaidah!" teriaknya penuh amarah. Mendengar tantangan itu, Abu Ubaidah memilih untuk menghindar dari laki-laki itu. Dia tidak ingin melawan laki kafir itu. Namun setelah sekian lama terdesak, akhirnya Abu Ubaidah terpojok. Hingga akhirnya tidak ada pilihan lain selain menghadapi laki kafir itu. Hingga akhirnya laki kafir itu roboh, bercucuran darah, jantungnya pun berhenti berdetak. Hingga akhirnya Abu Ubaidah berurai air mata, dan ternyata lelaki kafir itu adalah ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tahu dia tidak membunuh ayahnya, tapi dia memerangi kaum kafir yang menyembah berhala dan memusuhi Islam. Kemantapan dan keteguhan iman Abu Ubaidah ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22, yang artinya, "Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah lah, merekalah yang beruntung." Mendengar ayat itu, Abu Ubaidah semakin mantap imannya. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam membela Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Abu Ubaidah telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyelamatkan nyawanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang barang siapa mengamalkannya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Yang kedua, mencintai orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak sukanya dimasukkan ke dalam api neraka." Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Abu Ubaidah telah mendapatkan manisnya iman. Karena apa? Dia lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada ayah kandungnya sendiri yang kafir dan memusuhi Islam. Semoga kita dapat mengamalkan 3 amalan tadi ya teman-teman, sehingga kita seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang dapat merasakan manisnya iman. Sekian sirah dari Bunda kali ini. Sampai jumpa di sirah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.